Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindita Ratna Safitri dari kelas 11 MIA 3. Nah, soal yang pertama, terdapat data. Dari data hasil percobaan untuk reaksi A tambah B jadi produk, didapatkan data berikut. Berdasarkan data percobaan 1 dan 3 di atas, faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi adalah jawabannya yaitu luas permukaan sentuh. Kenapa bisa? Jadi, pada pembahasannya, yaitu berdasarkan data di atas, percobaan 1 dan 3 memiliki suhu yang sama, yaitu 27 derajat Celcius. Namun, bentuk zatnya berbeda. Ada yang serbuk dan ada yang padatan. Reaktan yang berbentuk serbuk lebih mudah bereaksi dibandingkan dengan reaktan padat yang berbentuk batangan. Hal ini dikarenakan reaktan serbuk memiliki bidang sentuh yang lebih luas dibandingkan dengan yang berbentuk batangan. Oleh karena itu, faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi di atas adalah luas permukaan sentuh. Karena apabila reaktan memiliki permukaan partikel yang luas, gesekan antar partikel yang bergerak akan lebih sering terjadi, yang menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Soal yang kedua, dari reaksi pemanasan campuran larutan kalium natrium tartrat dengan larutan hidrogen peroksida yang dikataliskan oleh larutan kobalt klorida, diperoleh data sebagai berikut. Dari data percobaan berikut dapat disimpulkan bahwa katalis, jawabannya, dapat mempercepat laju reaksi, tetapi tidak terlibat dalam reaksi. Pembahasannya, penambahan kalium natrium tartrat dan kobalt klorida menyebabkan perubahan warna, meski juga menimbulkan gas, sehingga kita tidak bisa mengetahui apakah gas ini hasil penguraian hidrogen peroksida atau kobalt klorida dengan hidrogen peroksida tersebut. Sehingga kobalt klorida tidak bisa disebut katalis sebab ikut bereaksi, sementara katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi dan tidak ikut bereaksi. Soal yang ketiga, laju reaksi dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut, kecuali jawabannya yaitu ukuran partikel. Pembahasannya, pada pilihan tersebut, faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama ada suhu. Kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi karena dengan naiknya suhu, energi kinetik partikel zat-zat meningkat, sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif yang dihasilkan. Yang kedua ada katalis. Katalis adalah zat yang dapat memperbesar laju reaksi, tetapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga pada akhir reaksi zat tersebut dapat diperoleh kembali. Katalis mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivitas. Yang ketiga, ada konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak zat yang bereaksi, juga semakin besar terjadinya tumbukan. Dan itu membuka peluang semakin banyak tumbukan efektif. Yang keempat, yaitu tekanan. Penambahan tekanan dengan memperkecil volume akan memperbesar konsentrasi. Dengan demikian, dapat memperbesar laju reaksi. Soal yang keempat, simak data pada tabel berikut untuk reaksi P plus Q jadi produk. Berdasarkan data di atas, tingkat reaksi total adalah jawabannya 1. Pembahasannya yang pertama yaitu menentukan order P dari percobaan 1 dan 2, yaitu V1 per V2 sama dengan T2 per T1 sama dengan A1 per A2. 38 per 76 sama dengan 1 per 2. 0,2 per 0,4 sama dengan 1 per 2. 1 per 2 dibagi 1 per 2 sama dengan 1. Jadilah X sama dengan 1. Langkah yang kedua, menentukan order Q dari percobaan 4 dan 5. V4 per V5 sama dengan T5 per T4 sama dengan B4 per B5.
76 per 76 sama dengan 1. 0,1 per 0,4 sama dengan 1 per 4. Y sama dengan 0. Orde totalnya adalah X plus Y sama dengan 1 plus 0 sama dengan 1. Selanjutnya, soal nomor 5. Konstanta laju reaksi untuk data berikut. Dari data tersebut, maka orde total reaksinya adalah, jawabannya yaitu 1,5. Pembahasannya, langkah pertama, orde B ke A yang sama. V1 per V2 sama dengan K per K. Karena sama, jadi kita coret dikali B1 per B2. 1,5 kali 10 pangkat min 4 per 1,5 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan dalam kurung 1 dikali 10 pangkat 2 pangkat min 2 per 2 dikali 10 pangkat min 2. Ini dibagikan jadinya 1 sama dengan 1 per 2 pangkat Y. Y sama dengan 0. Yang kedua, orde A. V2 per V3 sama dengan K per K. Karena sama, kita coret lagi. Dikali A2 per A3, dikali lagi B2 per B3. 1,5 per 6,0 sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 2 per 2 dikali 10 pangkat min 2. Dikali 2 dikali 10 pangkat min 2 per 3 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 1 per 2x dikali 1. 1 per 4 sama dengan 1 per 2x. 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 2 pangkat x. X sama dengan 2. Jadi konstantanya V sama dengan K, A pangkat 2, B pangkat 0. 1,5 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan K dikali 1 dikali 10 pangkat min 2 pangkat 2, 1 dikali 10 pangkat min 2 pangkat 0. 1 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan K dikali 1 dikali 10 pangkat 0. Pangkat 1 dikali 10 pangkat min 4. K sama dengan 1 dikali 5 dikali 10 pangkat min 4 per 1 dikali 10 pangkat min 4. K sama dengan 1,5.